Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Tricahani, NIM 220201144, Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video saya. Dan di sini saya akan membuat tutorial database dari modul yang sudah diajarkan dalam mata kuliah basis data. Pada modul pertama, berisi tentang konseptual data model dan physical data model. Salah satu perangkat lunak yang akan saya gunakan untuk pembuatan CDM dan PDM adalah Power Designer. Langsung saja, untuk pembuatan CDM, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka platform Power Designer yang sudah diunduh. Sebelum pembuatan CDM dan PDM pada Power Designer ini, kita harus mengenal dulu konseptual data model atau model konsep data merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Sedangkan physical data model adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. Di sini saya membuat CDM PDM tentang layanan jasa antar. Langkah pertama yang dilakukan adalah pilih file, kemudian new model. Di sini pilih information, kemudian konseptual data ini, kemudian masukkan nama model yang akan dibuat ke dalam kolom model nama. Misal di sini saya masukkan model nama PJack. Selanjutnya adalah rubah notasi CDM dengan klik pada Tools, kemudian pilih Model Option. Pada Model Option pilih Notation menjadi Entity Relationship. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya itu membuat entitas. Pada toolbox, klik Entity kemudian klik ke area kosong. Setelah terbentuk entitas pada toolbox, klik pada pointer, kemudian klik 2 kali pada entitas yang terbentuk. Pada halaman entity, berikan nama entitas pada kolom name. Contoh di sini saya menuliskan nama pelanggan. Masuk ke menu atribut. Di sini isi nama atribut yang sesuai. Contoh di sini adalah ID pelanggan. Terus yang kedua, nama pelanggan. Alamat pelanggan. Nomor telepon pelanggan. Setelah itu, klik pada Data tab untuk memberikan tipe data yang sesuai pada semua field. Contoh di sini saya untuk tipe data ID pelanggan saya memilih data integer, kemudian nama pelanggan, varchar atau variabel karakter. Untuk like-nya saya tulis 50 aja. Kemudian tipe data untuk alamat saya pilih variabel karakter juga. Dengan like tetap ya. Terus di data tab nomor telepon saya pilih variabel karakter juga dengan like 15. Maaf ini saya ganti 225 aja. Kemudian untuk primary key kita centang kolom B. Lanjut ke tahap identifier. Kemudian masukkan nama identifiernya. Contoh di sini adalah PK pelanggan. Klik OK. Nah, pada tahap ini sudah berhasil membuat sebuah entitas. Ulangi langkah tersebut untuk membuat entitas lainnya. Tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menambah relasi. Pada toolbox, klik Relationship, kemudian tarik dari entitas ke entitas lainnya. Contoh di sini saya menggabungkan pelanggan ke pemesanan. Terus pemesanan ke admin. Admin, kurir. Pada relationship diklik, kemudian pada kolom name dituliskan nama relasi. Contoh di sini saya menulis melakukan. Pindah ke tab cardinalities dan mengklik nama tabnya, kemudian sesuaikan dengan relasi yang mau dibuat. Di sini saya memilih many to many karena pelanggan
dapat memesan beberapa pemesanan dan pemesanan dapat dipesan oleh beberapa pelanggan. Kemudian klik OK. Lakukan cara yang sama untuk seluruh relationship-nya. Hasilnya akan tampak seperti ini. Pada tahap ini pembuatan GDM sudah selesai. Namun untuk memastikan model yang dibuat sudah benar, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap model yang dibuat. Cara melakukan pengecekan, klik pada Tools, kemudian klik pada Cek Model, kemudian klik OK. Hasil pengecekan akan ditampilkan pada bagian output di kiri bawah. Jika tertulis 0 error dan 0 warning, berarti secara teknis sudah tidak ada masalah pada model yang dibuat. Setelah GDM berhasil kita buat, langkah selanjutnya adalah pembuatan PDM. Langkah pertama yang dilakukan, klik Tools, kemudian pada halaman PDM Generation Option, pilih Generate Physical Data Model, kemudian pilih DBMs yang sesuai. Saya di sini memilih MySQL 5, kemudian beri nama pada kolom name seperti contoh yang saya buat ini, dan terakhir klik OK. Tunggu beberapa saat, PDM akan tercipta. Dan jangan lupa untuk melakukan pengecekan kembali ya. Cara pengecekannya sama dengan pengecekan GDM. Buka Tools, kemudian cek model, lalu klik OK. Nah, di sini sudah tertera 0 warning dan 0 error. Setelah pembuatan PDM, selanjutnya adalah membuat query SQL. Untuk membuat SQL pada tabel dari seluruh entitas pada PDM dapat dilakukan dengan otomatis. Power Designer telah menyediakan fasilitas untuk itu. Caranya, klik Database, kemudian pilih Generate Database, tentukan lokasi penyimpanan, kemudian nama fieldnya, dan klik OK. Setelah query berhasil dibuat, akan muncul informasi location file yang dibuat. Kemudian klik Close. Sampai tahap ini, query SQL sudah berhasil terbentuk. Silakan buka lokasi penyimpanan file. Setelah tadi membuat tutorial tentang GDM dan PDM menggunakan software Power Designer, sekarang kita membuat database pada software MySQL. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka XAMPP, kemudian aktifkan. Setelah running, kita minimize, kemudian buka MySQL. Setelah masuk pada software MySQL, pertama buat database dengan perintah create database object. Setelah itu klik Run. Jika pembuatan database ini sukses, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada tulisan object database yang saya buat. Sebelum membuat tabel dalam database, harus memastikan terlebih dahulu database tempat membuat tabel sudah aktif apa belum. Jika belum,
Aktifkan dengan perintah use database. Di sini saya menggunakan database yaitu Pjek, berarti use Pjek. Setelah itu untuk membuat beberapa tabel menggunakan perintah query dengan create tabel. Di sini saya membuat create tabel pelanggan. Yang pertama adalah ID pelanggan dengan tipe data int not null, kemudian nama pelanggan. Tipe data varchar 50 not null. Lalu alamat varchar terus nomor telepon. Dan yang terakhir adalah email dengan varchar dan di sini terus constraint PK pelanggan, primary key-nya ID pelanggan. Setelah itu kita run. Query yang kita jalankan sudah sukses. Terus kita refresh. Kemudian buka database Pjek tadi, terus klik ada nama tabel pelanggan, berarti itu sudah sukses. Lakukan cara yang sama untuk membuat tabel dengan perintah query yang sama. Di sini saya sudah memiliki beberapa tabel yang sudah saya buat dengan perintah query tadi. Setelah membuat tabel dalam database, dapat memodifikasi field pada tabel yang telah dibuat dengan perintah alter, tanpa menghapus dan menciptakannya. Contohnya, jika ingin menggunakan alter tabel untuk menambah field pada tabel, bisa menggunakan perintah query seperti ini. Alter tabel barang, add total int. Kemudian, kita klik run. Nah, nanti di tabel barang itu sudah nambah dengan field total. Ada juga perintah tabel untuk menghapus kolom. Berikut query-nya. Di sini saya menghapus kolom total pada tabel barang. Perintahnya alter tabel barang, kemudian drop kolom. Yang ingin saya hapus ada total, berarti saya tulis total. Setelah itu kita run. Nah, di sini otomatis akan hilang karena tadi saya sudah menghapusnya. Dan seumpama ingin menghapus tabel, contohnya tabel barang ya, berarti menggunakan perintah drop tabel barang. Itu untuk menghapus tabel. Karena di sini saya tidak ingin menghapus tabel apapun, jadi saya tidak menggunakan perintah query ini. Tadi ada beberapa yang belum saya berikan foreign key. Nah, bisa menggunakan query dengan perintah alter tabel. Sini yang belum saya adalah pelanggan, kemudian alter tabel pelanggan, terus add constraint.
FK pelanggan, relation, pesanan, foreign key, dalam kurung, ID pelanggan, tutup kurung. Kemudian reference pelanggan, dalam kurung, ID pelanggan, tutup kurung. Kemudian kita run. Perintah query sudah sukses. Jadi ini sudah berhasil. Setelah tabel dibuat beserta constraint-constraint-nya, jika diperlukan, maka tabel siap digunakan untuk menampung data. Perintah MySQL untuk memasukkan data ke dalam tabel adalah perintah insert. Bentuk perintah insert itu sebagai berikut. Di sini saya menggunakan perintah insert untuk tabel pelanggan. Contoh insert into pelanggan, terus dalam kurung ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email, kemudian tutup kurung. Di sini tulis values, dalam kurung data-data yang sama isinya seperti di field tersebut. Di sini pada kolom 2 saya tulis namanya. Setelah di run, kemudian kita refresh. Nah, di tabel sudah ada isinya seperti ini contohnya. Ini saya sudah membuat beberapa isi tabel dengan perintah insert tadi. Pada modul 4 berisi tentang pengambilan data dari banyaknya tabel dengan perintah join. Join hanya menampilkan saja tanpa ada perintah tambahan. Join ada 5 antara lain 1 cross join, inner join, left join, dan right join. Yang pertama adalah perintah cross join dengan perintah select barang, ID barang, pembayaran. Di sini saya pilih ID pembayaran. Terus pembayaran, total pembayaran,
barang, nama barang. From, tabelnya barang, cross join-nya pembayaran. Setelah itu di run. Nah, setelah sukses di sini tampilan dari cross join. Setelah itu saya ingin melakukan perintah dari inner join. Inner join sama dengan perintah cross join, cuman di sini saya mau mengganti langsung. Tadinya cross join, saya ganti inner join. Kemudian saya tambahkan on barang titik ID barang sama dengan pembayaran titik ID pembayaran. Setelah melakukan inner join dan tidak muncul datanya sama sekali, berarti terjadi beberapa faktor. Faktor yang pertama, tidak ada kecocokan data. Inner join hanya akan menghasilkan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Jika tidak ada data yang memenuhi kondisi join, hasilnya mungkin kosong. Dan yang kedua, kondisi join salah. Kondisi join yang diberikan mungkin tidak benar atau tidak sesuai dengan data dalam tabel. Kemudian yang ketiga, data tidak terdapat di kedua tabel. Jika tidak ada data yang memenuhi kondisi join, atau jika data yang dimaksud tidak ada di salah satu atau kedua tabel, hasilnya juga kosong. Di sini lanjut, yang ketiga saya melakukan perintah left join. Perintahnya sama seperti tadi di cross join. From barang, di sini tulis left join pembayaran, bawahnya on barang titik ID barang sama dengan pembayaran titik ID pembayaran. Kemudian kita run. Nah, sudah terlihat hasilnya di sini. Lanjut dengan perintah right join. Perintahnya sebagai berikut. Kemudian pada modul 5 menjelaskan tentang fungsi SQL atau single row. Terdapat 5 jenis, namun di sini saya akan mencontohkan single row character function yang biasa digunakan untuk memproses data karakter. Contoh penggunaan dalam karakter function. Yang pertama adalah lower. Lower berfungsi untuk menjadikan huruf kecil dengan perintah query sebagai berikut. Select lower, dalam kurung, nama barang, AS, huruf kecil, kemudian from, barang. Nah, seluruhnya di sini menjadi huruf kecil, sesuai dengan perintah lower. Jika lower
huruf kecil, maka upper sebaliknya, yaitu menjadikan huruf menjadi huruf kapital dengan perintah select upper, nama barang, AS huruf kapital. Nah, setelah kita run, pasti akan huruf-hurufnya akan berubah menjadi huruf kapital. Setelah itu, perintah substring. Substring mengambil nama barang yang dimulai dari huruf kedua sebanyak 5 huruf. Dengan perintah select substring dalam kurung nama barang, 2,5, tutup kurung, AS ambil karakter from barang. Kemudian kita run. Nah, sudah terlihat di sini hasilnya. Yang keempat adalah perintah ltrim, menghilangkan spasi di sebelah kiri. Dengan perintah select ltrim dalam kurung petik atas Johnny, itu nama tadi dari kurir, kemudian petik atas lagi, saya ganti Ali aja ya, petik atas, kemudian AS, hapus spasi, titik koma, kemudian kita run. Selanjutnya adalah perintah rtrim, menghilangkan spasi di sebelah kanan, sebaliknya dari ltrim tadi. Dengan perintah select ltrim dalam kurung nama tadi Ali, kemudian hapus spasi, petik, titik koma, kemudian kita run. Sudah di sini sudah ada hasilnya. Maaf, ini ada error karena tadi saya lupa di sini belum saya kasih petik dalam kurung, belum saya kasih dalam kurung, jadi error. Kemudian kita lakukan perintah rect, mengembalikan nilai string yang berasal dari sebelah kanan string dengan jumlah yang telah ditentukan. Perintahnya select rect dalam kurung titik nama barang petik, 6 dalam kurung AS ambil karakter from barang, titik koma. Selanjutnya adalah perintah leave. Fungsinya untuk mengembalikan string sepanjang karakter dari sebelah kiri string. Perintahnya select left dalam kurung petik nama barang petik, saya ganti 3 di sini, terus AS ambil karakter from barang, titik koma, kemudian kita run. Nah, yang ke-8 ada length. Fungsi ini mengembalikan nilai integer panjang string termasuk spasi kosong, dan di sini ada perintah query-nya itu select, ini filenya nama barang, kemudian length dalam kurung field nama barang, terus AS panjang from barang, titik koma.
Dan yang ke-9 ada reverse. Fungsinya digunakan untuk melakukan pembalikan string yang disertakan. Perintahnya select fieldnya nama barang, reverse dalam kurung nama barang, as panjang, from barang, titik, koma. Dan yang ke-10 adalah space. Fungsinya memberikan spasi sejumlah yang telah ditetapkan. Dengan perintah select space dalam kurung 2. Saya menggunakan perintah spasinya 2 as spasi titik koma. Kemudian kita run dan ini hasilnya. Pada modul 6 menjelaskan tentang fungsi-fungsi aggregate. Fungsi aggregate merupakan fungsi yang mengambil set atau multiset nilai sebagai input dan menghasilkan nilai tunggal sebagai output. Berikut beberapa dari fungsi aggregate itu. Yang pertama adalah AVG untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom tertentu yang telah didefinisikan dalam perintah query seperti ini. Select AVG dalam kurung harga, kemudian AS nilai rata, from barang, kemudian titik koma. Yang kedua adalah count. Perintah count digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam sebuah tabel dengan perintah query-nya seperti ini. Select count dalam kurung petik bintang, terus as jumlah data, from barang, titik koma. Di sini sudah terlihat jumlah baris yang saya cari tadi. Setelah itu saya ingin melakukan dengan perintah sum. Sum ini untuk menjumlahkan suatu kolom tertentu yang telah didefinisikan dalam perintah query-nya seperti ini. Select sum dalam kurung total pembayaran, as petik total pembelian, terus from pembayaran. Ini perintah query yang ingin saya cari. Setelah di-run akan ada hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya ingin menggunakan perintah max untuk mengetahui nilai terbesar dari sebuah kolom tertentu. Dalam perintahnya query-nya seperti ini. Select max dalam kurung saya ingin melihat dari total pembayaran ini. Setelah di-run, di sini sudah terlihat jumlah dari pembayaran terbesar. Dan yang terakhir adalah min untuk mengetahui nilai terkecil dari sebuah kolom tertentu. Nah, perintah query-nya juga sama seperti tadi di max.
Dan setelah di-run, di sini saya sudah mendapatkan nilai terkecil dari total pembayaran. Dalam SQL terdapat banyak kata kunci yang digunakan untuk melengkapi statement select untuk memperoleh tampilan data yang dikehendaki. Di antaranya yaitu group by. Group by ini merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih field yang memiliki nilai yang sama untuk membentuk satu kelompok. Dalam contoh ini, saya menampilkan nama barang serta jumlahnya berdasarkan nama barang pada tabel barang. Perintah query-nya sebagai berikut. Lalu di-run. Di sini sudah ada hasilnya. Dan yang terakhir adalah having. Kegunaannya adalah mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data pada beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil perintah. Contoh di sini saya ingin menampilkan nama pembeli yang memiliki rata-rata pembelian lebih dari satu. Dengan perintah query select ID pesanan, AVG dalam kurung jumlah pembelian, tutup kurung, AS rata, kemudian from pembayaran, group by ID pembayaran, having AVG dalam kurung jumlah pembelian, tutup kurung, lebih dari satu. Kemudian kita run. Setelah di run, di sini sudah tertera hasilnya. Lanjut pada modul 7, berisikan subquery dan set operation. Subquery sendiri merupakan perintah SQL select from where yang terdapat dalam perintah SQL lain. Perintah ini digunakan untuk mengambil data lebih dari satu tabel. Langsung saja saya akan melakukan contoh subquery tersebut. Pada subquery ini saya akan menampilkan ID pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembelian, tanggal bayar, dan di mana jumlah pembelian terbanyak pada tabel pembayaran. Perintah query-nya sebagai berikut. Select isi tabel, yaitu seluruh isi tabel. Karena di sini saya ingin mengetahui tentang ID pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembelian, dan tanggal bayar, jadi saya tulis di select. Kemudian from tabel pembayaran, where jumlah pembelian sama dengan select maksimal dalam kurung jumlah pembelian. Terus from
pembayaran tutup kurung. Nah, setelah di-run dan ketika query tersebut sudah benar, maka di sini akan terlihat hasilnya. Lanjut perintah subquery selanjutnya, yaitu ingin mengetahui jumlah pembelian yang paling sedikit. Perintah query-nya select from tabel pembayaran where jumlah pembelian sama dengan dalam kurung select min dalam kurung jumlah pembelian, kemudian tutup kurung, from tabel pembayaran tutup kurung titik koma, kemudian kita run. Nah, ketika query itu benar, maka di sini langsung muncul hasilnya juga. Selanjutnya saya ingin menampilkan nama ID pelanggan, ID kurir, bintang rating, dan komentar dengan perintah query sebagai berikut. Select ID pelanggan, ID kurir, bintang rating, komentar. From ulasan where ID ulasan. Terus in dalam kurung select. Di sini saya tulis ID ulasan. From-nya ulasan where bintang rating lebih dari sama dengan 1 tutup kurung. Kemudian di run. Nah, di sini kan sudah ada hasilnya. Operator union digunakan untuk mendapatkan tabel himpunan gabungan dari dua buah tabel yang ada. Bila dilakukan penggabungan dua tabel, maka yang didapatkan adalah semua field dari kedua tabel tersebut. Pada operation union kali ini, saya akan menampilkan query dengan nama kurir, nomor telepon pada tabel kurir, dan rating komentar pada tabel ulasan. Dengan perintah query, select nama kurir, nomor telepon, from kurir, union, select bintang rating, komentar. From ulasan. Kemudian run. Nah, setelah di run, maka dua field itu akan menjadi satu seperti ini contohnya. Satu lagi di sini saya akan menggunakan perintah union lagi untuk menampilkan tanggal bayar, jumlah pembelian, dan total pembelian, di mana jumlah pembelian lebih dari 1, dan juga menampilkan total pembayaran yang membayar seharga 60.000. Perintah query-nya select tanggal bayar, jumlah pembelian,
total pembayaran, from pembayaran, where jumlah pembelian sama dengan 1. Select tanggal bayar, jumlah pembelian, total pembayaran. From pembayaran, where total pembayaran, setelah itu di-run. Pada modul 8 berisi tentang views dan control flow function. Views merupakan tabel yang tidak tampak, hanya di memori saja. Views sering digunakan oleh para pengembang basis data untuk mempermudah menampilkan data dengan kriteria tertentu yang diambil dari satu atau beberapa tabel sekaligus. View juga berguna untuk membatasi akses basis data, membuat perintah kompleks secara utuh, dan mengizinkan independensi data dan untuk menampilkan bentuk data yang berbeda dari data yang sama. Views juga disebut sebagai relasi virtual. Langsung saja saya ingin membuat perintah view dengan database pijak dengan perintah query sebagai berikut: create tabel laporan add select pelanggan, ini tabelnya, terus ID pelanggan, fieldsnya, kemudian pembayaran, titik ID pembayaran, Setelah membuat query, kemudian kita run. Apabila pembuatan views ini sukses, maka pada navigator akan terlihat tampilan yang bertulisan views laporan. Nih di sini views laporan. Selanjutnya untuk menggunakan view yang telah dibuat tadi dengan cara seperti ini. Select from laporan titik koma, kemudian kita run. Ini tampilan view tadi. Selanjutnya adalah menggunakan perintah user definite variables. User definite variable adalah variable session specific. Dengan kata lain, user definite variable yang dideklarasikan oleh salah satu klien tidak dapat dilihat oleh klien lainnya. Semua variabel yang diberikan ke klien akan hilang apabila klien tersebut keluar. Berikut contoh query-nya.
Kemudian control flow version atau statement untuk mengatur jalannya alur program. Beberapa statement tersebut adalah 1 if, 2 if null, 3 null if, 4 case. If adalah statement pengendali alur program yang paling umum dan sangat sering digunakan pada bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Contoh if di sini select if dalam kurung 2 sama dengan 4, petik atas benar dan petik atas salah. Tutup kurung, titik koma, kemudian kita run. Nah, otomatis di sini hasilnya akan salah karena 2 itu tidak sama dengan 4. Selanjutnya adalah if null. If null menggunakan dua ekspresi, di mana jika ekspresi pertama tidak dalam kondisi null, maka MySQL akan mengembalikan ekspresi pertama. Dan jika ekspresi pertama dalam kondisi null, maka ekspresi kedua yang akan dikembalikan. Nah, contohnya itu seperti ini. Select lanjut dengan case merupakan alternatif lain untuk if dengan kondisi bertingkat. Contohnya ini select ID pembayaran, jumlah pembayaran. Tabel temporari merupakan tabel sementara yang terbentuk ketika perintah dieksekusi.
Fungsi tabel temporari digunakan untuk menyimpan data dari rangkaian proses untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Pada umumnya, tabel temporari diciptakan karena proses yang dilakukan tidak bisa diselesaikan dalam satu kali eksekusi perintah. Di sini saya akan mencoba membuat perintah tabel temporari tersebut. Setelah terbentuk, untuk mengetahui apakah tabel sudah terbentuk, dapat menggunakan perintah select. Perintah select sebagai berikut: select from tabelnya tadi keuangan, berarti di sini tulis keuangan. Kemudian kita run. Nah, sudah terlihat tabel dari temporary tadi. Di modul 9 berisi tentang user defined function, storage, product, dan triggers. User defined function merupakan suatu program yang terdiri dari sekumpulan perintah yang tersimpan sebagai suatu objek di dalam basis data dengan pengambilan nilai. Pada UDF ini, MySQL mengizinkan pengguna membuat fungsinya sendiri seperti storage procedure. Nah, di sini query-nya. Setelah di run, di sini akan muncul, kemudian kita refresh. Nah, fungsi di sini sudah muncul. Kemudian untuk melakukan pemanggilan fungsi dapat melakukan perintah query seperti di sini select tambah 2,4 AS penjumlahan, titik koma, kita run.
Nah, di sini tertulis 4. Perbedaan antara storage procedure dan fungsi idle storage procedure tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi harus mengembalikan nilai. Fungsi dan storage procedure dapat digunakan di bagian perintah. Storage procedure merupakan sekumpulan statement yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan tugas tertentu. Storage procedure digunakan untuk mempermudah pengolahan data dengan mendekatkan kode program dengan datanya. Storage procedure biasanya disimpan dalam sebuah nama, jadi dapat diprekompilasi. Di sini saya mencontohkan perintah query-nya. Dan setelah selesai membuat storage procedure, bisa menjalankan perintah ini dengan menggunakan query call nama dari storage procedure tadi latihan. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan penggunaan parameter pada storage procedure dengan menggunakan basis data bijak. Berikut
query-nya delimiter create procedure CR stok barang. Harga desimal, saya menggunakan desimal 10,2. Selanjutnya kita run. Cara mengeksekusi storage prosedurnya itu dengan perintah berikut: call CR stok barang. Kemudian dalam kurung itu 0, titik koma, terus di run. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Dan yang terakhir adalah triggers. Triggers itu merupakan sebuah mekanisme kerja yang dipanggil ketika ada sebuah aksi yang terjadi pada sebuah tabel. Aksi yang dikenali pada triggers dapat berupa statement DML, bisa seperti insert, update, dan delete, atau statement DDL. Biasanya yang dieksekusi oleh triggers adalah storage procedure. Nah, berikut query-nya. Apabila pembuatan triggers ini sukses, maka pada navigator akan terlihat tampilan triggers. Contoh seperti ini, pertama kita refresh, kemudian kita buka di database tadi check, dan di triggers ini akan ada tampilan dari pembuatan tadi. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dia Ayu Trijahani, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.